Di video kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman ya. Ini ingin untuk bahas saham Hexindo. Kode tikernya Hexa. Seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu. Silahkan dibaca sendiri ya. Oke, sebelumnya perlu dipahami dulu beberapa hal yang umum tentang Hexindo ini, saham Hexa ini. Yang pertama, laporan keuangannya itu periodenya agak berbeda, yaitu berakhirnya pada bulan Maret. Sehingga agak berbeda ya, bukan bulan Desember. Ini agak terlambat 3 bulan dibandingkan saham-saham pada umumnya. Kemudian, Hexindo ini perusahaannya itu bergerak di bidang alat berat. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana penjualannya Hexindo ini. Untuk full year 2022 itu terbesar ada di agro, kemudian di construction. Sehingga kalau kita mau bandingkan mungkin dengan saham sejenis yaitu United Tractor, pada UNTR ini sebagian besar penjualannya itu untuk pertambangan. Ini bisa dilihat 60%. Sehingga sebenarnya tidak terlalu bersaing atau saling mencaplok ya, karena segmentasenya ada tersendiri. Kemudian untuk Hexindo ini bisa dilihat proyeksinya itu dari manajemen cukup baik. Ditambah lagi kalau kita lihat ya, negara kita Indonesia sektor agronya cukup baik. CPO, lalu juga buah-buahan dan sejenisnya. Ditambah lagi ada katalis positif. Apa itu? Itu adalah IKN. Sehingga ada pembangunan yang cukup besar di negara kita. Butuh cukup banyak pembangunan lain juga di negara kita ini. Sehingga melihat dari hal tersebut, dirasa prospeknya Hexa ini masih bagus untuk kebutuhan akan alat berat. Belum lagi di negara kita ini masih sangat butuh pembangunan untuk infrastruktur juga. Sehingga prospeknya masih cukup oke lah. Kurang lebih seperti itu ya gambaran umumnya terkait Hexindo ini atau Hexa ini. Nah, bagi yang ingin analisa lebih dalam, analisa lebih detail, kalian bisa cek video ini ya. Pernah saya bahas bagaimana cara analisa saham. Ini lengkap di sini. Jadi silakan ditonton. Nanti linknya ada di deskripsi atau teman-teman bisa klik di kanan atas. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk nih ke simulasi nabung saham Hexa ini selama 5 tahun. Bagaimana sih hasilnya? Dengan kondisi ini nyicil ya, 1 juta per bulan. Jadi supaya ada gambaran ya. Berikut ini adalah tabelnya. Di mana pada tabel ini menggunakan strategi beli saham versi paham saham. Jadi yang mungkin masih bingung, ini gimana cara bacanya? Kalian bisa tonton videonya. Nanti link saya taruh di deskripsi ya, atau bisa klik di kanan atas. Nah, di tabel ini yang pertama belum memperhitungkan fee sekuritas. Kemudian yang kedua pada tabel ini berlaku pembulatan. Selanjutnya yang ketiga di tabel ini dividen yang didapat di reinvest kembali. Nah, setelah 5 tahun nabung rutin kurang lebih hasilnya seperti ini. Mungkin di profit sekuritasnya capital gainnya sekitar 34%-an. Tapi sebenarnya real profitnya itu sekitar 156% atau 94 jutaan. Karena kita kan deposit 60 juta sebenarnya. Tapi portfolionya nilainya 154 juta saat ini. Kenapa begitu? Karena kita dapat dividen. Nah, dividen selama 5 tahun ini yang didapat setiap tahunnya kita reinvest sehingga jumlah lotnya semakin banyak, returnnya semakin besar. Mungkin ada yang nanya, kenapa nggak dollar cost averaging atau DCA biasa aja? Pokoknya tiap bulan nabung. Karena saham Hexa ini bisa dibilang volatilitasnya lumayan tinggi ya. Walaupun nggak separah komoditas seperti batu bara memang. Tetapi cukup tinggi. Sehingga oke, saya gambarkan deh bagaimana kalau DCA biasa. Ini adalah tabel kalau kita DCA biasa. Selama 5 tahun kalau dollar cost averaging biasa, kurang lebih hasilnya seperti ini, dimana disesuaikan ya tiap bulan depositnya langsung dibelanjakan. Dan 5 tahun dividen yang didapat seperti ini. Nah, coba dibandingkan ya antara dollar cost averaging yang biasa dibandingkan dengan metode strategi beli saham versi paham saham.
Bisa dilihat di sini. Real profitnya sudah terlihat perbedaannya ya sebesar apa. Selanjutnya, dilihat juga dari jumlah lot yang didapatkan dan juga harga average atau harga rata-ratanya. Perbandingannya juga lumayan. Jadi bisa dilihat ya perbandingannya. Selanjutnya nih, mungkin kalian ada yang kepikiran, wih, menarik juga ya kalau nabung saham Hexa atau investasi. Tunggu dulu, kita harus lihat harga wajarnya. Di sini saya akan menggunakan dividend discounted model. Kenapa saya gunakan metode valuasi ini? Karena saham Hexa ini rutin bagi dividen. Ya, setidaknya dalam 20 tahun belakangan ini rutin bagi dividen setiap tahunnya, tidak pernah bolong. Kemudian, saham Hexa ini bisa dibilang masih growth, masih terus bertumbuh. Baik secara pendapatannya, earning per share-nya, labanya tuh masih bertumbuh, cenderung bertumbuh. Nah sehingga coba kita pakai dividen diskon model. Pertama cari dulu CAGR-nya berapa. Setelah dapat CAGR-nya, kita proyeksi ini EPS-nya untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya tentukan proyeksi harga atau terminal. 5 tahun lagi asumsinya PER-nya di angka 5 deh. Ini misalkan ya, konservatif. Kemudian selanjutnya tentukan proyeksi dividen di masa mendatang. Di sini konservatif lagi, DPR anggap 70%. Walaupun Hexa sebenarnya di atas itu ya. Nah langkah terakhir kita tentukan discounted dan fair price-nya. Dengan return ekspektasi 15% dan harga saat ini yang sebesar 5.425, harga wajarnya adalah di 10.831. Maka di harga saat ini ya, per video ini dibuat di 5.425, maka saham Hexa saat ini bisa dikategorikan under value dengan margin of safety kurang lebih 100%. Nah bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang dividen diskon model, kenapa cara ngitungnya seperti itu, kalian bisa tonton videonya. Bahkan di sana saya berikan rumus Excel-nya. Jadi bisa di-download, dipelajari dan kalian bisa gunakan, manfaatkan. Silahkan ditonton tentang video dividen diskon model, nanti linknya ada di deskripsi atau bisa klik di kanan atas ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan ya. Oke, minat nih, tertarik. Jadi kalau sekarang baru mau masuk, baru mau mulai investasi di Hexa, bagaimana? Yang pertama, saya akan jelaskan atau gambarkan kalau kalian nyicil nabung rutin dengan alokasi dana 1 juta per bulan. Jadi sama ya seperti simulasi 1 juta per bulan. Di sini kita gunakan strategi beli saham versi paham saham. Sehingga kurang lebih gini gambarannya. Di bulan sekarang ini di Desember harga Hexa ada di 5.425. Deposit 1 juta maka punya alokasi 1 juta. Nah dengan alokasi tersebut kalian bisa beli 1 lot saham Hexa. Maka pembeliannya adalah 542.500. Masih ada saldo sebesar 457.500. Sehingga average price-nya atau harga rata-rata adalah 5.425. Nah, di bulan selanjutnya, ini di Januari 2024, misalkan doang, ini misal saja ya, misal harga Hexa ada di 5.500. Nah, maka kalian bisa beli 1 lot lagi. Sehingga pembeliannya itu adalah 550.000 dan masih menyisakan saldo sebesar 907.500. Ini akan mempengaruhi average price-nya, harga rata-ratanya. Kemudian di bulan selanjutnya, di sini di Februari 2024, harga Hexa misal, nih sekali lagi misal ya, contoh, jadi jangan dijadikan acuan. Misal jadi 5.000 per lembar sahamnya. Maka pada bulan tersebut kalian bisa beli lotnya lebih banyak karena kan juga ada alokasinya. Sehingga pembeliannya adalah 1 juta rupiah dan masih menyisakan saldo lagi untuk di bulan selanjutnya. Nah di sini karena belinya harganya cukup rendah dengan lot yang lebih banyak, average price-nya pun turun agak lumayan. Itu ya gunanya. Di bulan selanjutnya, yaitu di sini contohnya di Maret 2024.
Sekali lagi ini misalkan harga Hexa naik jadi 5.200 per lembar sahamnya. Nah di bulan tersebut kalian beli 1 lot saja. Sehingga pembeliannya hanya 520.000. Sebenarnya bisa beli banyak lot tapi tidak usah. Sehingga masih ada saldo sekitar 1,3 jutaan ya. Dan ini juga akan mempengaruhi average price-nya. Nah hal ini kalian lakukan, begitupun di bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Prinsipnya, sewaktu harga tinggi belinya sedikit saja. Sewaktu harganya rendah atau turun, belinya lebih banyak. Nah lalu bagaimana jika metodenya lump sum? Sekali beli banyak, di sini misalkan alokasinya 60 juta deh, ini misal saja ya. Pembahasan terkait dengan metode beli lump sum sudah pernah saya bahas di video ini. Jadi bagi yang ingin tahu lebih detail bisa tonton ya, nanti linknya ada di deskripsi. Nah tetapi akan saya berikan gambarannya secara singkat. Sehingga misalkan di Desember 2023 ya saat ini harganya kan di 5.425. Depositnya 60 juta sehingga ada alokasi dana sebesar 60 juta. Pada kondisi ini kalian belinya itu sekitar 28 lot. Kenapa belinya 28 lot? Agar pembeliannya di angka-angka 15 jutaan. Karena kalian hanya gunakan 25% dari alokasi dana atau dari depositnya. Sehingga masih menyisakan saldo sebesar 44 jutaan. Harga average-nya atau harga rata-ratanya adalah 5.425. Ya dong. Nah kemudian beberapa bulan kemudian, nih misalkan ya, misal di Februari 2024 harganya turun ke harga 5.000. Maka di bulan tersebut sewaktu ada penurunan, kalian bisa cicil lagi sahamnya. Di sini kalian bisa beli setidaknya kurang lebih 30 lot. Maka pembeliannya adalah kurang lebih 15 juta rupiah ya. Di sini kalian hanya gunakan 25% dari alokasi deposit. Sehingga masih ada saldo kurang lebih 29 jutaan atau hampir 30 juta. Average price kalian turun lagi karena beli harga yang lebih murah. Hal ini kalian lakukan untuk bulan-bulan selanjutnya. Prinsipnya sewaktu harganya sedang rendah atau sedang murah, kalian bisa cicil beli. Kalau harganya lebih tinggi, jangan, tahan dan sabar saja dahulu. Nah hal tadi yang saya sampaikan, ini jangan dipatok ya, sesuaikanlah dengan profil dan budget kalian masing-masing. Karena setiap orang pasti berbeda kemampuan budgetingnya, finansial dan profilnya. Jadi bagi yang nyicil gak harus setiap bulan 1 juta. Kalau sanggup 2 juta silakan. Sanggup 1.670.000 ya silakan. Sesuaikan dengan budget kalian. Dan bagi yang lump sum gak harus setiap alokasi 25%. Kalian mau dibagi 30, 40, 30 silakan. Atau 20 silakan aja, sesuaikan dengan profil kalian. Nah jika ada yang bertanya atau bingung ya, kenapa sih kok disisain cash di RDN? Kenapa nggak langsung all in? Kenapa harus ada yang disisain? Fungsinya apa? Oke, akan saya berikan gambarannya dan alasannya kenapa. Di sini adalah chart harga Hexa selama 5 tahun ke belakang ya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa dalam 5 tahun saja itu volatilitasnya lumayan. Terdapat kondisi-kondisi di mana harganya sedang diskon, sedang turun atau murah. Karena Hexa ini yang pertama bergantung pada supply and demand. Jadi agak berbeda dengan saham-saham perbankan atau consumer ya. Karena saham Hexa ini kan menjual alat berat atau menyediakan alat berat. Sehingga sewaktu permintaannya tinggi, maka pendapatan Hexa ini ya tinggi. Di sisi lain sewaktu permintaannya rendah, ya pendapatannya juga turun. Sehingga menyebabkan naik dan turunnya harga sahamnya. Kemudian yang kedua, Hexa ini membagikan dividen yang jumbo. Sehingga sewaktu ex-date, jangan heran kalau harga sahamnya itu turun secara drastis, anjlok harganya. Ya karena dividennya jumbo. Nah, bagi orang-orang makhluk-makhluk yang dividen hunter atau trader-trader yang momentum ya, hobinya tuh beli menjelang come date, ngarep keuntungan instan. Beli sekarang ngarep lusa atau minggu depan dapat dividen.
bagi mereka ini mengerikan. Mereka akan bilang, dividend trap, harganya anjlok, hati-hati dividend trap, hati-hati harganya jeblos. Bakal bilang begitu, karena itu hukuman bagi mereka. Nah tapi bagi kalian yang seorang investor, tujuannya investasi jangka panjang memang ya. Terlebih lagi bagi kalian yang alirannya dividen investing. Karena saya dividen investing ya. Maka penurunan harga ini sewaktu ex-date ya malah bagus, malah momen bagi kita untuk tambah muatan, dapat harga yang sedang diskon, sedang turun. Malah bagus kan? Nah, itulah alasan kenapa disisain cash di RDN. Nah, kalian juga tenang aja. Cash di RDN kalian gak akan mubazir atau nganggur aja, karena bisa tetap menghasilkan cuan, menghasilkan profit. Saya sudah pernah bahas di video ini ya, tentang kombinasi saham, reksadana, dan juga bank digital agar profit maksimal. Silahkan ditonton videonya agar lebih paham caranya. Nanti link ada di deskripsi atau klik di kanan atas ini ya. Nah sekali lagi saya tekankan, hal ini sesuaikanlah dengan profil dan budget kalian masing-masing karena setiap orang berbeda. Tidak diwajibkan nominal sekian atau alokasi sekian. Video ini hanya gambaran. Yang prinsipnya kalian harus sediakan cash di RDN agar bisa beli sahamnya sewaktu harganya sedang diskon. Intinya prinsipnya seperti itu. Nah sekarang saya mau gantian bertanya, bagaimana pandangan kalian tentang saham Hexindo ini atau saham Hexa ini, dimana yang menyediakan alat berat. Mungkin kalian yang kerja di sektor konstruksi atau lebih paham tentang hal ini bisa sharing, bisa tulis ya di kolom komentar, atau punya pandangan lain silakan tulis di kolom komentar, karena di sini kita saling sharing, saling berbagi pengalaman dan informasi aja. Oke, demikian video kali ini, semoga bisa membantu bagi teman-teman. Bagi yang ingin tahu bagaimana cara analisa saham yang tadi saya bahas, bisa lihat videonya di sini. Dan bagi yang ingin tahu apa itu reksadana serta jenis-jenis reksadana, kalian bisa tonton videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.